warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa manajemen keuangan 1. Oke, lanjut lagi ya. Ini keputusan investasi ya, itu berat ya. Seharusnya sih berat, tapi karena orang berpikir selama saya punya uang semuanya mudah gitu. Padahal enggak ya. Ini yang saya kadang-kadang berpikir apa? Yang penting apa-apa uang. Ya buat makan uang butuh, beli mobil butuh uang, beli rumah butuh uang, tapi keputusan mengalokasikan dana itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita kan mempunyai kepuasan ya. Jadi manusia itu kalau belajar di mikroekonomi ada namanya kepuasan, atau bahasa kurvanya kurva indifference curve ya, kalau nggak salah ingat ya. Saya lupa juga sih. Lupa short term itu. Saya pernah ngajar, cuman karena udah lama 1 semester gak ngajar lagi, jadi sudah tidak perhatian lagi ke sana. Oke, kemarin sudah ya, ini 89 sama materinya, tapi untuk yang perbandingan metode penelitian saya belum pernah ajarkan. Nah, di pertemuan sekarang saya ajarkan hubungan antara NPV dan IRR ya. NPV tahu ya, dapat dari mana? Ya, kita ke atas saja. NPV ini ya arus kas dikali dengan present value ya. Nilai waktu uang. IRR itu adalah tingkat pengembalian ketika NPV sama dengan 0. Nah, net present value 0. Berapa? Nah, gitu ya. Akan selaras jika digunakan untuk menilai investasi tunggal. Jika proyek layak dikerjakan dengan metode IRR, maka akan layak dikerjakan dengan metode NPV. Akan tetapi jika digunakan untuk menilai 2 proyek atau lebih dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jadi ini permasalahannya adalah ketika kita punya 2 pilihan investasi ya. Nah, permasalahan ini nggak akan ada kalau nggak ada 2 pilihan ya. Jadi sebenarnya pilihan itu juga menambah masalah, tetapi bisa juga menambah pilihan untuk mana yang lebih efektif dan efisien ya. Ya kita nggak boleh ya mandang sesuatu itu sempit gitu. 2. Misalnya suatu perusahaan menghadapi 2 buah usulan proyek investasi A dan B yang membutuhkan dana investasi masing-masing 40 juta ROR. Yang disyaratkan 10%, IRR 20%. Proyek mana yang lebih baik jika aliran kas masuk adalah sebagai berikut ya. Jadi ada proyek A, proyek B, aliran kasnya masuknya segini. Tahun 0 keluar minus 40.000 ya kan, karena kan investasinya 40.000. Kok 40.000? Ya karena di sini di tabel ditulisnya nolnya 3 ya. 3 ya. Kalau misalnya di sini nolnya 6, 1 2 3 4 5 6, berarti di sini tulisannya adalah 40 ya. Gitu ya kira-kira. Tahun 0 minus 40.000 di keduanya. Tahun pertama 15.000, proyek B-nya 0. Tahun kedua 15.000, proyek B-nya 10.000. Tahun 3 15.000, proyek B-nya 20.000. Tahun keempat 15.000, proyek B-nya 40.000. Nih, mana nih kita pilih nih, proyek A atau proyek B? Nah, ini masalah nih. Ya. Bukan, jadi kalau yang kayak gini-gini bukan masalahnya itu jangan dipermudah ya. Ini bukan masalah mudah, jadi jangan dipermudah ya gitu. Tapi dipersulit nggak Pak? Nggak ada yang mempersulit, jangan mempersulit, mempermudah pun nggak bisa ya. Ya, mempersulitkan itu kayak macam birokrasi ya. Mempersulit itu kalau kita punya investasi 2, kita nggak hitung. Nah itu mempersulit diri sendiri tuh. Nah nanti pas ke depannya ternyata rugi, baru kapok.
Jadi bedakan antara mempersulit dan mempermudah ya. Dari sudut pandang yang berbeda. Oke, lanjut ya, udah 5 menit. Kas neto 15 M. 15 juta. Tahun 1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk proyek A. Ya. Ini untuk proyek A ya. Nih, saya kan bicara soal proyek A, NPV A ya. DR-nya 10% ya. DR discount rate. Jadi present value dari discount rate adalah 10%. Maka NPVA adalah 7 juta. Berarti rugi apa untung? Ya. Untung ya. Terus kalau PV-nya IRR-nya 20%. Oh, ternyata rugi ya. Udah minus 1,165. Gitu. Rugi. IRR 10%, 7,535, IRR 20%, 0,1. Terus present value-nya 38. Oke. Lanjut ya. Ini yang kedua adalah NPV-nya adalah minus ya. Adalah minus. Maka PV-nya yang 20% itu tidak terpakai. Namun 10% ternyata lebih untung ya, 10.600.000. Jadi, manakah investasi yang lebih baik, A atau B? Nah, menurut NPV yang A itu 7.535. Yang B adalah 10.600.000. Berarti menurut NPV yang paling besar adalah yang B. Investasi jauh lebih baik ya. Ini lo B ya. Jangan salah paham ya. Ini B nih, ini B. Nih, ini B, ini A ya, jangan salah paham. Terbingung lagi. Nah, untuk IRR 18,66 ya. Sedangkan untuk B 18,31. Tahu kan cara IRR kan? Ya, cara ngitung IRR tahu kan? Nih dia ya, bedain. Ya. Oke. Ini kan cara ngitung IRR kan kita mencari dua tingkat bunga yang berbeda. 10% jauhnya. Oops. Nolong nih. Ya, 10, 20, 30. Ya. Ini juga sama ya. Ini juga sama, perintahnya 10. Aduh. Bad idea banget kayaknya. 10, 20 ya. 10, 20 ini tujuannya adalah untuk mencari IRR ketika NPV adalah 0 ya. Oke, berarti kalau untuk IRR A lebih baik, tapi kalau untuk investasi NPV B lebih baik. Analisa investasi penggantian. Nah, inilah kalau kita mau beli mesin lama dan mesin baru ya. Mesin lama dan mesin baru ya. Aliran kas investasi penggantian sedikit berbeda dengan investasi baru. Oh iya. Oh ini yang jual mesin lama
beli mesin baru. Aliran kas investasi penggantian sedikit berbeda dengan investasi baru karena aliran kas keluarnya initial cash outlays pada investasi penggantian berasal dari harga perolehan aktiva baru dikurangi dengan nilai jual bersih aktiva yang diganti, sedangkan aliran kas masuk investasi pergantian terutama berupa penghematan bersih dari biaya yang diakibatkan oleh pergantian tersebut dan juga dari tambahan meningkatnya penjualan. Pasti orang kalau beli mesin lama ke mesin baru pasti meningkatkan penjualan ya. Itu logis banget. Kenapa orang mau beli mesin baru kalau nggak mau meningkatkan penjualan? Kan itu aneh ya. Contoh mau misalnya mau potong bikin keripik ya. Kalau kita mau meningkatkan penjualan ya kita beli mesin biar dia produksinya lebih besar kan. Tapi kalau kita nggak mau ya pakai pisau gitu ya. Itu kan teknologi juga. Ya. Oke, misalnya PT Maju mempertimbangkan untuk mengganti salah satu mesin produksinya dengan mesin yang lebih baru karena mesin lama sudah nggak efektif. Mesin lama memiliki umur ekonomi 10 tahun, metode penyusutannya adalah garis lurus dan saat ini baru 5 tahun. Pajak penghasilan dikenakan saat ini 40%. Informasi mengenai mesin lama dan mesin baru adalah sebagai berikut. Harga mesin 160 juta, mesin lama, umur ekonomi 10 tahun, nilai residu 10 juta, harga jual 105 juta. Mesin baru 190 juta, umur ekonomi 5 tahun, dan nilai residunya adalah 10 juta. Tingkat keuntungan yang layak adalah 22%. Apakah perusahaan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru? Jika penggantian mesin tersebut akan mengakibatkan penghematan biaya sebesar 50 juta per tahun. Analisa dengan metode NPV dan metode IRR. Nah, jadi kalau kalian beli mesin lama, mesin baru, ya kalian jangan sampai nggak menghitung pakai metode NPV sama IRR ya. Jangan tiba-tiba kalian setelah jadi manajer gitu terus ngerasa diri paling bagus, terus nggak menggunakan alat untuk mengambil keputusan. Ya, itu sayang banget. Itu bisa error ya. Jadi apa yang kalian dapat itu bukan karena kalian hitung, tapi karena sesuatu yang tidak dalam kontrol kalian. Itu masalah tuh. Yang udah pernah belajar risk and return dan pernah nonton YouTube saya tentang risk and return, walaupun labanya tinggi tapi itu kita nggak memprediksi, kita yang mengontrol laba itu tinggi, itu bukan hasil kerja kita loh gitu. Artinya itu resiko gitu. Lanjut, nanti lagi lah dibahas ya. Kalian nonton saja pertemuan risk and return. Pertemuan berapa ya, saya lupa, 5 apa 6, lupa. Oke, lanjut ya. Misalnya harga mesin baru 190 juta. Wah, ini berarti arus cash flow-nya nih 190 juta. Harga mesin lama 160 juta. Akumulasi penyusutan 5 kali 15 juta. Dari mana 15 juta? Dari harga mesin 160 dikurangi 10 juta dibagi 10 tahun. Nah ya, tahu ya, sama dengan 15 juta. Jadi akumulasi penyusutannya adalah 160 juta dikurang 10 juta dibagi 10 tahun. 150 ya, 15 juta. Kemudian 5 karena 5 tahunnya mau dijual, maka 5 kali 15 ya. Nilai buku mesin lama berapa ya? 15 kali 15. 15 kali 5 itu 15 kali 4 60, 75. Maka nilai buku mesin lama adalah 75 ditambah 10 ribu ya, 10 juta ya, karena nilai residu sama dengan 85 ya, ini 85 ya. Lanjut lagi ya. Nah, harga jual mesin lama 105, laba penjualan mesin lama adalah 20 juta. Dari mana?
lagi saya pahami sendiri ya. Terus saya cek dulu. Pajak penghasilan 40%. Nah, di sini nih dia nih ya. 40% di sini nih ya. 40% ya. 40% dari 20 juta sama dengan 8 juta. Laba bersih penjualan mesin 12 juta. Maka maka capital outlay-nya adalah 97 juta. Dari 85 juta ditambah 12 itu adalah 97. 190 dikurang 97, ya ini ditambah ya, ini ditambah, hasilnya adalah 97 juta. Lalu ini dikurang, ini dikurang ini, hasilnya adalah 93 juta ya, 93 JT. Oke, lanjut. Jadi harga jual mesin lama 105, laba penjualan mesin lama 20 juta dari mana? 105 dikurang 85 ya. Ini ya, 105 dikurang 85 ya, sama dengan 20. Pajak penghasilan 40%, 20 dikurang dikali 40 sama dengan 8 juta. Laba bersih penjualan mesin adalah 12 juta. Jadi akumulasi penyusutan ditambah dengan laba bersih, maka itulah disebut uang masuk atau uang kas masuk ya, sehingga harus memotong uang kas keluar. Disebutlah capital outlays atau modal capital initial outlay. Modal awal adalah 93 juta ya. Biaya depresiasi dapat dari ini ya, ada hitungannya nih ya. Tadi yang saya bilang 15 itu, inilah hitungannya. Oke. Lanjut. Taksiran cash inflow setiap tahun. Ya. Penghematan biaya pasti 50 juta. Ada tulisan di sini ya. Kemudian depresiasi mesin baru 36 juta, depresiasi mesin lama 15 juta, sehingga 50 juta dikurangin tersebut adalah tambahan biaya depresiasi adalah 21 juta. Penghematan biaya sebelum pajak adalah 29 juta. Penghematan sebelum pajak ada dua itu. Pajak 40% adalah 11.600. Pajak penghasilan bersih adalah 17.400. Tambahan depresiasi adalah 21 juta. Maka aliran kas masuk bersih adalah 38.400. Oke. Yang saya bingung, mengapa 36 juta ditambah 15 adalah 21 juta? Mengapa? Karena dikurang. Oh iya. Ya, ini dikurang ya. 36 dikurang 15 sama dengan 21. Kenapa dikurang? Karena ada tulisannya di sini ya. Penggantian mesin tersebut mengakibatkan penghematan biaya 50 juta per tahun. Kemudian karena sudah dijual mesinnya ya, maka depresiasinya dikurangkan ya. Jadi kayak opportunity cost gitu ya, harusnya depresiasi 36 juta ya kan, tapi karena mesin baru itu
30 mesin lama itu ada 15 juta lagi, maka itu dikurangkan ya. Dikurangkan. Oke. Oke, lanjut. Setelah diketahui aliran kas keluar dan kas masuk, maka kemudian menghitung kelayakan investasi ya. Tinggal dihitung aja NPV-nya ya. PV dari pengeluaran BLA 1 sampai 5, 38.400.000 dikali anuitas 2,864 sama dengan 109. PV nilai residu tahun kelima 10 juta kali 0,37 sama dengan 3.700.000. Ya, tahu ya dari mana ya? PV nilai residu tahun kelima 0,37 dari mana tahu kan ya? Jadi 1 dibagi 1 plus R pangkat N itu adalah 5. Ya, total PV dari cash inflow 113, tinggal ditambahkan 109 tambah 7.700, total PV dari outlay 93 juta, itu dikurangkan, jadi maka NPV pengadaan mesin adalah 20.677 ya. NPV untuk 22% 20,677, NPV untuk 355 coba-coba maka adalah 2.230 ya. Total PV aliran kas masuk 87 juta, investasi outlay 93 juta, NPV penggantian daerah 35% 5 juta, maka selisih NPV adalah 26. Maka IRR adalah 32,29%. Ya. Nih nilai residu nih. Kenapa nilai residu itu dikali 0,370? Ya, present value nilai residu. Ya. Present value outlay. Ya, biasanya kalau kita mau menghitung laba, memang kita harus mengurangi, harusnya sih penghematan biaya ya. 3.700.000 dari 10 juta dikali 0,37. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.